hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Engkau tetap setia Tuhan. Saat ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan biarlah Tuhan, hari ini kami sungguh-sungguh menyiapkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar menambah informasi, menambah wawasan atau pengetahuan kami. Tapi bagaimana firman yang adalah kebenaran ini mentransformasi hidup kami. Sehingga kami hari lepas hari menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, hamba yang terbatas dan penuh kekurangan ini dimampukan untuk jadi berkat bagi umat-Mu pada pagi ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Baik, shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan kita bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Kita ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya diberikan satu tema tentang finding joy in discouragement, ya, menemukan sukacita di tengah keputusasaan. Mari Bapak Ibu kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 55. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 55. Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah membaca satu artikel kesehatan, dan di dalam artikel itu dituliskan bahwa di dalam tubuh manusia ada hormon yang disebut sebagai
hormon kebahagiaan. Ada 4 Bapak Ibu ya, namanya sih sulit-sulit ya, saya juga ngafalinnya susah gitu ya. Tapi saya coba membuat akronim ya, singkatannya itu 4 hormon itu adalah hormon DESO ya. Jadi ada dopamin, endorfin, serotonin dan oksitosin ya Bapak Ibu ya. 4 hormon ini adalah hormon yang kalau bekerja di dalam tubuh manusia menurut artikel kesehatan yang saya baca, itu bisa menimbulkan rasa senang dalam hidup kita. Kita menjadi lebih bersemangat dan kita menjalani hari-hari kita dengan lebih positif ya. Nah ini ada gambar ilustrasinya kira-kira. Gimana caranya supaya hormon-hormon itu bisa aktif di dalam tubuh manusia? Nah caranya bisa bermacam-macam Bapak Ibu ya. Jadi pemantiknya itu adalah sesuatu yang berasal dari luar kita. Misalnya ketika kita membuat target gitu ya. Saya pengen kalau bisa minggu depan, kalau misalnya kayak mahasiswa gitu ya. Minggu depan tugas-tugas makalah saya pengen tuntaskan semua gitu ya. Atau Bapak Ibu yang kerja di kantoran ada target-target tertentu harus terjual sekian di hari itu. Dan tercapai di deadline yang sudah kita buat, semua tugas-tugasnya itu tercapai, tuntas ya. Wah itu menimbulkan rasa bahagia ya, senang. Semua pencapaian yang saya buat ini akhirnya terselesaikan semua. Ada perasaan senang yang kita rasakan. Ada juga oleh karena kita makan makanan kesukaan kita. Setiap kita kan pasti punya makanan favorit ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menikmati makanan yang menjadi kesukaan kita, itu ada perasaan bahagia ya. Misalnya seorang suami yang kemudian dikatakan oleh istri, "Pak, hari ini aku masak makanan kesukaanmu." Wah, itu ada perasaan yang senang Bapak Ibu. Atau teman kita order makanan ya lewat online, dikirim ke kita dan itu favorit kita. Kita pasti merasa senang karena menikmati makanan yang kita sukai. Atau ada juga karena kita melakukan aktivitas yang kita suka, hobi kita misalnya. Atau misalnya kita senang berolahraga, kita melakukan aktivitas olahraga itu membahagiakan kita. Atau misalnya kita nonton ya, kalau lagi hype sekarang Piala Dunia, wah negara yang kita dukung menang gitu ya, wah bahagia, nggak tidur juga nggak apa-apa ya, begadang gitu ya, happy kita. Atau mungkin bisa juga pemicu yang lain adalah ketika kita merasakan jatuh cinta Bapak Ibu. Ya mungkin selama ini bertahun-tahun jomblo gitu ya. Lalu kemudian satu waktu ketemu orang yang dia cintai. Atau yang mencintai dia. Ya saling mengasihi, saling menyayangi. Termasuk juga di antara anggota keluarga. Ada perasaan senang, ada perasaan bahagia yang kita rasakan. Nah semuanya itu oleh karena ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sehingga hormon-hormon kebahagiaan itu bekerja dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, tahukah kita bahwa kebahagiaan dunia ya atau happiness itu berbeda dengan sukacita yang diajarkan oleh Alkitab. Kebahagiaan dunia atau happiness itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di luar manusia. Sedangkan sukacita atau joy itu berasal dari dalam batin seseorang oleh karena pengenalan akan Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu antara happiness ya pandangan dunia dengan joy atau sukacita ilahi itu. Bahkan seorang teolog, seorang hamba Tuhan, tetapi juga dia adalah seorang penulis buku Kristen, pernah mendefinisikan sukacita itu sebagai sebuah kebahagiaan dan kecukupan batin yang tidak dipengaruhi oleh keadaan lahiriah. Jadi dia berasal dari dalam yang mempengaruhi keluar. Lalu mungkin kita bertanya, apakah kemudian orang-orang Kristen tidak boleh merasakan penderitaan, rasa sakit, pergumulan, bahkan mungkin hal-hal yang berat terjadi dalam hidupnya? Ya tentu itu sesuatu yang wajar dialami ya Bapak Ibu. Tetapi ingat seperti kata pemazmur bahwa kita dapat mencurahkan atau mengungkapkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kalau kita melihat apa yang dialami Maria dalam konteks Injil ini, secara khusus kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, kita pasti bisa menilai secara manusia ya, mustahil Maria ini mengalami yang namanya kebahagiaan. Kalau diukur dari sudut pandang atau cara pandang manusia. Kenapa? Karena saya percaya sebelum Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel, ini seorang wanita muda pasti sudah punya planning buat hidupnya, ya. Pasti dia sudah punya rencana-rencana khusus, bagaimana nanti di usia sekian, apa yang akan dia lakukan dan seterusnya. Tetapi pada hari malaikat Gabriel menjumpai Maria, itu adalah momen yang mengubahkan hidup Maria. Maria saya yakin ya Bapak Ibu, pada waktu itu merasa terkejut oleh kehadiran Gabriel. Bahkan bukan hanya karena kehadiran Gabriel, tapi karena pesan yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria. Kita tahu kalau menurut beberapa penafsir Alkitab, Maria ini masih seorang gadis remaja yang mungkin rentang usia sekitar 14 sampai 18 tahun. Dan dia terkejut oleh kejutan yang diberikan oleh Gabriel. Kalau kita dapat surprise karena kita ulang tahun, kita senang ya Bapak Ibu ya. Wah, kita dapat kejutan dari teman-teman, dari keluarga, dapat hadiah dan lain sebagainya. Tapi kejutan yang diberikan oleh Gabriel kepada Maria, saya yakin itu secara manusia membuat Maria bergumul. Bagaimana mungkin di usia yang masih sangat muda, Gabriel datang dan menyampaikan pesan bahwa engkau akan mengandung seorang bayi dari Roh Kudus. Tentu sebagai seorang wanita muda pada waktu itu, Maria terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Itu yang menjadi respon Maria. Dari sini kita bisa melihat bagaimana selain Maria bingung dengan pesan itu, tapi juga dia bergumul. Kenapa? Karena dia akan mengandung seorang bayi dengan cara yang tidak umum. Kalau tadi Maria sudah menikah gitu ya, mungkin tidak terlalu menjadi beban buat Maria, tapi dia belum menikah, statusnya masih bertunangan. Saya yakin pasti Maria berpikir, aduh bagaimana saya harus mengandung seorang bayi, saya belum menikah. Bagaimana juga saya harus menyampaikan kepada Yusuf yang adalah tunangan saya. Belum lagi tekanan ya, mungkin omongan dari masyarakat. Belum lagi ketakutan akan hukum Taurat pada waktu itu tentang wanita yang hamil di luar nikah. Tentu semua kegelisahan, ketakutan, kecemasan itu memenuhi pikiran Maria, saudara. Di sini saya coba merefleksikan secara sederhana ya, bahwa ternyata walaupun orang percaya itu menerima rencana Tuhan untuk dia kerjakan di dalam kehidupannya, tidak serta-merta Tuhan juga membuat jalannya pasti mulus, pasti lancar, tidak ada tantangan, tidak saudara. Ketika saya melihat Maria di sini, saya tidak membaca di situ malaikat Gabriel berkata, Maria tenang aja kamu ya, nanti Tuhan akan menutup mulut dan mata orang-orang Yahudi. Supaya apa? Nanti waktu kamu hamil, mereka akan melihat kamu seolah-olah tidak hamil. Tuhan akan menutup mulut mereka sehingga mereka gak julid gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga mereka gak akan ngomongin kamu, tenang aja. Kamu akan terhindar dari hukuman masyarakat gitu ya, omongan masyarakat atau hukuman dari Taurat kepada kamu. Kamu tenang aja, nanti tunanganmu Yusuf itu pikirannya akan dibuat Tuhan senang hati menerima kamu. Kamu tenang aja, nanti tempat kamu melahirkan itu akan diberikan tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat yang tenang. Jadi kamu gak usah khawatir. Tidak saudara, saya tidak menemukan ada fasilitas-fasilitas kenyamanan yang diterima oleh Maria ketika menjalankan rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi justru segala sesuatunya
diizinkan oleh Tuhan untuk dialami oleh Maria secara alamiah. Dia tetap mengalami banyak pergumulan. Makanya mustahil secara manusia kita bisa katakan Maria ini orang yang berbahagia. Apalagi bersuka cita begitu ya. Tetapi kalau kita melihat Maria tetap bisa menjalankan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Saya melihat Bapak Ibu dan mencoba merefleksikan ya bahwa setiap orang percaya, saya yakin setiap kita yang percaya kepada Kristus, Tuhan pasti menaruh satu rencana di dalam hidup kita untuk kita kerjakan sebagai orang percaya demi kemuliaannya di dunia ini. Tidak mungkin setiap kita ketika kita berkata, saya sudah percaya kepada Kristus, lalu Tuhan tidak menaruh rencana apapun dalam hidup kita. Mustahil Bapak Ibu. Pasti ada hal yang Tuhan ingin kita lakukan di dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi Bapak Ibu, seringkali yang menjadi kegagalan kita adalah bukan karena kita tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi karena kita tidak mampu menghadapi tantangan atau pergumulan yang hadir ketika kita menjalankan rencana Tuhan itu. Tantangan-tantangan dan pergumulan itu yang seringkali akhirnya menggiring kita kepada lubang keputusasaan. Tetapi Injil Lukas, kisah Maria hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya orang percaya itu berespons. Ya, sekalipun dalam pergumulan dan tantangan yang tidak mudah untuk melaksanakan proyek ilahi di dunia ini Bapak Ibu. Tetapi Maria tetap bisa melakukannya. Oleh karena apa Bapak Ibu? Sederhana jawabannya. Karena ada sukacita yang ada dalam hati Maria untuk melakukannya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ada begitu banyak orang Kristen tidak bisa mengalami sukacita yang sebenarnya merupakan buah roh dalam kitab Galatia pasal 5? Karena seringkali Bapak Ibu, menurut Charles Swindoll, seorang teolog dan seorang penulis buku Kristen, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, dia katakan ada 3 pencuri sukacita dalam hidup manusia. Yang pertama itu adalah kekhawatiran, yang kedua itu adalah tekanan batin, dan yang ketiga itu adalah ketakutan. Seringkali 3 hal ini menjadi pencuri sukacita dalam hidup kita. Coba kita bandingkan ya dalam setahun ini, selama tahun 2022 ini Bapak Ibu. Kira-kira kita lebih banyak khawatir, takut, tekanan batin atau lebih banyak sukacitanya? Ya, itu kita bisa jawab masing-masing. Karena bagi Swindoll sebagai penulis, dia katakan begini, seringkali kekhawatiran itu adalah kegelisahan yang berlebihan akan sesuatu hal yang mungkin aja terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi dan seringkali tidak terjadi. Atau tekanan batin itu seringkali diartikan sebagai ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak bisa kita kendalikan atau kita ubah. Atau bahkan ketakutan itu sebenarnya adalah kecemasan yang sangat berbahaya dan itu hanya akan memperbesar masalah kita. Rasa takut. Kita membaca berita ya. Rata-rata portal berita semua headline-nya sama. 2023 diprediksi akan terjadi resesi global. Bahkan Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa kemungkinan 2023 itu akan gelap. Dalam tanda petik gelap gitu ya secara ekonomi. Dan itu membuat takut banyak orang. Banyak orang kemudian mencemaskan dirinya ya. Nanti gimana ya saya 2023 bisnis saya seperti apa, pekerjaan saya seperti apa, usaha saya seperti apa, keuangan keluarga saya seperti apa. Ada banyak ketakutan, kecemasan yang dialami. Belum lagi pergumulan-pergumulan pribadi, ya, masalah di kantor. Belum lagi kita menghadapi konflik dengan keluarga mungkin. Belum lagi kita menghadapi sakit penyakit yang mungkin tidak kunjung sembuh. Belum lagi kita mungkin mengalami problem relasi baik suami mungkin dengan istri atau orang tua dengan anak dan lain sebagainya Bapak Ibu.
Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, tekanan batin yang kita alami, sehingga hidup kita lebih banyak habis tanpa sukacita. Dicuri sukacita kita oleh ketiga hal ini. Walaupun kita tahu untuk menghadapi kekhawatiran, tekanan batin, kecemasan ini, mungkin ada banyak air mata yang menemani perjalanan kita. Tidak mudah. Kita harus mungkin mengalami pergumulan itu setapak demi setapak ya Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi kita belajar pada hari ini bahwa orang percaya punya respons yang berbeda dengan mereka yang belum percaya. Karena pergumulan itu sebenarnya diizinkan oleh Tuhan bukan untuk menguji kekuatan manusiawi kita, bukan. Tetapi pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan sebagai bentuk pembuktian iman kita kepada Allah. Kita tentu bisa membentengi Bapak Ibu diri kita dari para pencuri sukacita itu. Kalau kita melihat di dalam surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita akan menemukan setelah Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan, dia katakan gini kepada jemaatnya. Ia di sini maksudnya Kristus, yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Artinya Bapak Ibu, apapun yang membuat Anda khawatir, apapun yang membuat Anda mengalami tekanan batin, apapun yang membuat Anda mengalami ketakutan, percayalah bahwa itu tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk terus bekerja dalam hidup Anda. Artinya kita dapat hidup dengan yakin bahwa Allah kita mengatur segala sesuatu yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Sehingga kita bisa senantiasa hidup dalam sukacita. Karena sebenarnya sikap sukacita itu tidak didasarkan pada perasaan kita, tetapi pada pengenalan kita tentang Allah dan karyanya dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56 ini, saya merefleksikan 2 poin penting bagi kita. Kita melihat di sini bagaimana Maria mengunjungi Elisabet ya, sanaknya ya, keluarganya, tidak dijelaskan secara detail, tetapi Maria dan Elisabet adalah 2 orang yang memiliki hubungan darah ya, keluarga. Dan ketika Maria mengalami kehamilan, dia kemudian mengunjungi Elisabet dari Nazaret kepada satu kota di Yehuda. Nah, itu menurut arkeologi Alkitab dikatakan jaraknya lebih kurang 90 mil atau 145 kilometer lebih kurang Bapak Ibu. Sebuah perjalanan yang tidak dekat ya, jauh. Apalagi jangan bandingkan dengan sekarang ya, sekarang mungkin gampang aja dengan transport yang modern gitu. Tapi di era atau di dunia perjanjian baru, jarak seperti itu bisa mungkin berhari-hari ya Bapak Ibu ya. Karena jarak yang jauh, dalam kondisi hamil. Dia melakukan perjalanan yang panjang untuk bertemu dengan Elisabet, keluarganya. Tetapi kalau kita melihat di ayat 39 sampai 44, ini adalah perjumpaan yang membawa sukacita Bapak Ibu. Perjumpaan 2 orang perempuan yang dipenuhi oleh sukacita ilahi. 2 orang perempuan yang saling menyapa dan disapa dalam kesederhanaan. Kita melihat tadi dalam video ilustrasi itu ya Bapak Ibu. Bagaimana kedua orang ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, yang ditunjuk oleh Tuhan secara khusus. Yang satu mengandung bayi Yesus, yang satu Yohanes. Dan kalau kita melihat percakapan di antara mereka juga percakapan yang sangat bermakna, yang sangat bernas, lugas, apa adanya. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka orang percaya. Perjumpaan mereka tidak diisi dengan gosip. Tidak kita temukan di sini mereka menjelekkan orang lain. Percakapan 2 wanita ini tidak diisi dengan membicarakan kelemahan orang lain. Percakapan kedua wanita ini tidak diisi dengan keluhan. Ya aduh, kenapa kok aku yang ditunjuk ya? Emang gak ada perempuan lain yang Tuhan bisa tunjuk? Aku masih muda gitu ya.
Kenapa harus aku? Tidak ada keluhan Bapak Ibu. Tidak ada gosip di sana. Yang ada adalah kata-kata, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang saling memberkati dan menguatkan. Inilah perjumpaan yang penuh dengan sukacita. Dan kita bisa berefleksikan bahwa sebenarnya pertemuan Maria dan Elizabeth ini adalah gambaran dari komunitas orang percaya. Komunitas orang percaya itu sekalipun pergumulannya ada, masalahnya ada, tantangannya banyak, bahkan mungkin penderitaannya nggak habis-habis ya Bapak Ibu. Tetapi hatinya senantiasa dipenuhi oleh sukacita. Karena bukan faktor eksternal ya. Karena kalau pakai faktor eksternal seperti itu ya sudah, habis ini, dua-duanya kecewa pasti. Tapi karena pengenalannya akan Tuhan dan tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan, maka sekalipun berat, aku tetap bersukacita melakukannya. Dan yang kedua Bapak Ibu, saya melihat dari ayat 46 sampai 55 ya secara khusus, ini adalah nyanyian pujian Maria atau ekspresi sukacita dari Maria. Bapak Ibu kalau melihat di dalam catatan Alkitab ya, baik perjanjian lama gitu ya, ada banyak sekali sebenarnya dicatat tentang pujian kepada Tuhan. Di Mazmur itu paling banyak. Sama seperti doksologi. Doksologi itu kan sebuah ucapan memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan. Dan banyak dari berbagai zaman, juga dari banyak berbagai orang. Dan catatan hari ini kita melihat dari salah satu wanita khusus yang Tuhan tunjuk bernama Maria, yang menaikkan pujian pengagungan yang indah kepada Tuhan. Dan pujian Maria ini adalah sebuah pengagungan dan pengakuan tentang kebesaran Tuhan dan juga karyanya dalam hidup Maria secara pribadi. Kalau dalam catatan gereja dikatakan itu sebagai Magnificat Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat pujian Maria ini sebenarnya terbagi dalam dua bagian. Ya. Di ayat 46 sampai 49, pujian dan doanya itu bersifat personal Bapak Ibu, pribadi. Di mana Maria bersukacita karena Tuhan sudah menjadi penolong dan juru selamatnya. Selain itu Tuhan juga memperhatikan kerendahannya serta melakukan perbuatan yang besar dalam hidupnya secara pribadi. Maria ternyata tidak hanya menyampaikan hanya untuk dirinya Bapak Ibu, tetapi dia juga menyampaikan doa dan pujian kepada Tuhan yang bersifat komunal. Dia memikirkan juga bagaimana bangsanya ya yang telah ditolong oleh Tuhan. Dia bersyukur karena Allah telah menyatakan rahmatnya yang besar bagi Israel turun-temurun dan kuasanya yang telah meninggikan orang-orang yang rendah. Dan yang tidak kalah penting, Maria memuji Allah. Kenapa? Karena tidak pernah sekalipun Allah itu lalai dalam menepati janjinya. Sekalipun seringkali kita manusia menganggap Tuhan sekarang waktu yang paling tepat. Harusnya Tuhan buat sekarang ya. Tapi itu bukan waktu yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat, yang terbaik dan tidak pernah sekalipun dia lalai menepati janjinya. Ini sebuah pujian, doa dan pengagungan yang luar biasa. Yang keluar dari mulut seorang wanita yang bukan tanpa masalah, yang bukan tanpa pergumulan, yang bukan tanpa kecemasan, yang bukan tanpa penderitaan. Tetapi di tengah-tengah segala kesulitan itu, dia tetap bisa bersukacita dan menaikkan syukur kepada Allah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu Advent yang ketiga ini, tadi kita sudah melihat bagaimana lilin sudah dinyalakan, dan ini adalah dalam bahasa Latin biasanya disebut sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Oleh karena apa? Kita menantikan sukacita yang sejati. Kita menantikan Allah yang telah mengambil rupa manusia. Allah yang telah berinkarnasi di dalam satu pribadi bernama Yesus Kristus.
Dialah yang menjadi sukacita ilahi kita, yang menjadi sukacita sejati kita. Dialah yang kita nanti-nantikan di dalam minggu-minggu Advent ini. Kita menantikan Dia di dalam pertobatan kita, sehingga kita bisa menikmati sukacita yang sejati itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa saya ini orang yang tidak berharga, saya ini orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Apa manfaat saya hadir di sini, di kehidupan ini, dan lain sebagainya. Saya mungkin dianggap sampah oleh orang, tidak berharga dan lain sebagainya. Tetapi kepada orang-orang yang seperti itu pun Kristus datang. Kristus datang bukan hanya sebagai seorang bayi, tetapi Kristus datang ke dunia ini dalam misi penebusan. Sehingga kita yang tadinya harus binasa karena dosa-dosa kita, tetapi Kristus datang membawa kabar sukacita, sehingga kita yang tadinya harus binasa memperoleh kehidupan yang kekal oleh karena penebusannya. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita memaknai Advent ini bukan hanya sebagai sebuah ritual tahunan, tetapi kita memaknai sebagai sebuah waktu menanti-nantikan Kristus sebagai sang sukacita sejati. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita menikmati sukacita yang sejati itu dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sang sukacita sejati itu telah datang. Dan kami Tuhan, orang-orang berdosa yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran, Engkau gantikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh memaknai masa-masa Advent ini Tuhan, untuk terus memandang kepada Engkau. Biarlah di tengah-tengah pergumulan dunia yang tidak ada habisnya ini Tuhan, kami bisa menemukan sukacita hanya di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.